Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Andriani, nomor induk mahasiswa 12031711023, jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang Orde Lama dan juga sistem pendidikan, dan terakhir solusi yang saya berikan. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke latar belakang dari masa Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Adapun salah satu tujuan yang sangat menonjol dari Orde Lama sendiri adalah adanya keinginan untuk mengangkat derajat dan juga martabat bangsa Indonesia, baik bagi bangsa Indonesia itu sendiri maupun di mata dunia. Adapun kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, banyaknya terjadi pemberontakan. Yang kedua, seringnya terjadi pergantian kabinet. Yang ketiga, terjadinya krisis ekonomi. Di era Orde Lama terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Yang ketiga, perubahan bentuk negara. Yang keempat, pelanggaran pada aturan legislatif. Yang kelima, penyimpangan Undang-Undang Dasar sementara. Yang keenam, Presiden membubarkan DPR. Yang ketujuh, perubahan aturan pembentukan MPRS. Yang kedelapan, perubahan ideologi. Yang kesembilan, politik mercusuar. Yang 10, poros Jakarta Peking. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem pendidikan apa saja yang terdapat pada masa Orde Lama. Perkembangan pemerintahan bangsa Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus pada tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai negara yang independen, maka bangsa Indonesia perlu menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang pada tahun 1945. Di antara sistem kehidupan tersebut, tersusun sebuah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia melakukan banyak perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar-dasar cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang ingin berdiri sendiri. Sehingga untuk penyesuaian itu, dengan melihat cita-cita bangsa Indonesia, bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya supaya semua elemen masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Melihat bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan landasan utama pendidikan Indonesia. Dan adapun pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama pendidikan rendah, yang kedua pendidikan guru, yang ketiga pendidikan umum, yang keempat pendidikan kejuruan, yang kelima pendidikan teknik, yang keenam pendidikan tinggi, yang ketujuh pendidikan tinggi Republik, dan yang terakhir pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Dan pada periode 1950 sampai 1966 difokuskan antara kurun waktu tahun 1950 sampai 1966. Seperti diketahui sesudah KMB pada 1949 terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur tentang pendidikan nasional. Menilik kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari pasal 30 Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 RI, diantaranya yaitu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Yang ketiga, mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi pengawasan.
Menurut Supomo, ayat 1 pasal ini berasal dari rumusan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 2 sama dengan bunyi pasal 29 ayat 2 dari Konstitusi RI ayat 3 dari pasal ini, rumusannya sama dengan pasal 29 ayat 12 Konstitusi RI. Diketahui salah satu hal yang menentukan masa Orde Lama berkaitan dengan kebijakan pendidikan adalah terciptanya atau terwujudnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Dan secara konstitusional, sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 12 Tahun 1954. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang perguruan tinggi. Dan ketiga, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965. Dan terakhir, Soekarno pernah berkata, sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah rasul kebangunan. Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat menurunkan kebangunan ke dalam jiwa sang anak. Dari perkataan Soekarno sangat jelas bahwa pemerintahan Orde Lama menaruh perhatian serius yang tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Nah, sekarang kita masuk di part yang terakhir. Orde Lama jatuh karena tuntutan rakyat. Penyimpangan yang terjadi di pemerintahan mengakibatkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan juga sosial. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang sudah tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan pada G30 SPKI. Hal tersebut memancing emosi banyak kalangan dan menuntut Presiden Soekarno mundur dari kekuasaannya. Mengapa Orde Lama digantikan menjadi Orde Baru? Karena saat itu Presiden Soekarno telah banyak melakukan penyelewengan kekuasaan. Dan keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang menandai jatuhnya kekuasaan Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Solusi atau cara untuk mencegah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, yang pertama, kita harus memilih pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, tidak memasukkan diri dalam dunia politik yang tidak menguntungkan negara. Yang ketiga, berani bertanggung jawab. Yang keempat, rela menolong. Dan yang kelima, kita harus bisa menghargai pendapat dari orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.